Aliyil Azim. Yang saya hormati Camat Kecamatan Tamalan Rea, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Lurah Kelurahan Tamalan Rea. Yang saya hormati Babinsa Kelurahan Tamalan Rea. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahman beserta dengan pengurus yang lain, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Ada mungkin Pak Imam Kelurahan. Oh ya, Pak Imam. Saya hormati Ketua Panitia Adinda Haji Anjas Hussein yang saya banggakan. Ibu-ibu majelis talim Masjid Baitur Rahman, anak-anakku santri, santriwati, TK, TPA Baitur Rahman yang gagah-gagah dan cantik-cantik, yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin jamaah maulid yang saya hormati, di bulan ini, bulan Rabiul Awal, hari ini tanggal 9 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Di bulan ini kita sebagai umat Islam memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Di bulan ini ada dua kata yang biasa kita gunakan. Yang pertama kata maulid, ya kita lihat tema di atas, peringatan maulid. Yang kedua peringatan maulud. Ini dua kata yang sering kita gunakan di bulan Rabiul Awal. Peringatan maulid dan peringatan maulud. Kedua kata ini dua-duanya bisa kita gunakan. Kalau kita berbicara masalah maulid, maulid itu isim zaman makan. Kalau kita buatkan pertanyaan, aina wulidan nabi wa mata wulidan nabi, sianna dijajangi nabitta nandia pegai monro dijajian nabitta, di mana dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kapan dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak-anakku santri, di mana dilahirkan Nabi? Siapa yang tahu? Saya kasih telur. Di mana dilahirkan Nabi? Siapa yang tahu angkat tangan? Saya mau kasih telur. Ini bukan bagi angkut toh? Siapa yang tahu? Naik di sini, naik di sini, naik di sini. Naik di sini. Cepat. Ayo, naik cepat di sini. Cek. Dan jawab tadi. Sini. Ya. Siapa nama Khalifah pertama? Khalifah pertama. Ya, sini. Di mana dilahirkan Nabi? Maka pintar, dapat telur. Nanti ada lagi pertanyaan selanjutnya. Jadi tidak boleh ada yang ribut. Di mana dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di Makkah. Ya. Kapan dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun ini tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena Yerawatkunna jaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok tentara mengendarai gajah mau meruntuhkan Ka'bah pada saat itu, sehingga
disebut tahun gajah. Kalau tahun Masehi 571 tahun 571 Masehi. Ya, kalau tahun Masehi. Ya, ini kalau kita berbicara masalah Maulid. Kemudian Maulud itu kalau mau dibuatkan pertanyaan, man huwan nabi? Niga ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini jawabannya panjang. Jamaah Maulid yang saya hormati, ya, peringatan Maulid yang kita laksanakan pada hari ini, kita menganggap ini adalah syiar, bukan syariat. Jadi beda itu, Pak. Beda syariat dengan syiar. Ini syiar. Karena terkadang, maaf, ada di antara saudara-saudara kita menganggap bahwa peringatan Maulid ini adalah peringatan bid'ah. Tidak boleh kita laksanakan. Kalau kita menganggap bahwa Maulid itu adalah syariat. Tapi kalau kita menganggap Maulid itu adalah syiar, bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita mengenal sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana caranya supaya saudara-saudara kita datang ke masjid? Ya, inilah syiar. Ya. Syiar. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi dalam peringatan Maulid. Ya. Jadi kalau kita menganggap syariat, nah ini adalah bid'ah, tidak boleh kita laksanakan. Tapi kalau kita menganggap syiar, ya tidak apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya perbuatan itu sesuai dengan niat kita. Apa niat kita? Sama itu Pak Ibu, kalau ada orang meninggal, biasa ada dupa-dupa di dalam rumah. Biasa kita lihat Ibu, biasa toh? Bapak-bapak juga begitu. Biasa nita. Engkau dupa-dupa di cedena atau mati. Di dekat orang mati ada dupa-dupa. Jangan kita serta-merta mengatakan bahwa itu adalah syirik. Ya. Tanya dulu, apa niatnya keluarga yang berduka? Kira-kira apa niatnya Ibu? Saya tanya apa niatnya itu kalau ada orang meninggal, ada dupa-dupa di dekatnya orang mati? Hah? Halo? Ya? Supaya tidak ada nyamuk. Ya. Tidak apa-apa. Kalau niat kita begitu tidak apa-apa Pak Ibu, supaya tidak ada nyamuk. Ya. Kemudian ada juga mengatakan kita simpan dupa-dupa di situ supaya ruangan bisa menjadi harum. Ya, ini tidak apa-apa. Ya, karena kalau ada orang meninggal, ya biasa ada mayat yang berbau. Itu yang kita tidak inginkan. Jangankan mayatnya Pak Ibu, orang yang melayat lagi biasa berbau. Toh? Nah, itu gunanya. Tapi kalau kita simpan dupa-dupa di situ di dekatnya orang meninggal, supaya asapnya itu mengantar rohnya jenazah untuk naik ke langit, nah ini yang jadi masalah. Ini bisa menjadi syirik kalau itu niat kita. Jadi sekali lagi, satu perbuatan beda niatnya, nah itu bisa jadi masalah. Ya. Jadi insya Allah peringatan Maulid yang kita laksanakan pada hari ini merupakan syiar. Ya, syiar bagaimana caranya supaya anak-anak kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah anak-anak kita ini luar biasa. Jadi itu gunanya kita memperingati peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan Maulid. Supaya kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mencontohi, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khususnya generasi kita, Pak. Khususnya generasi kita. Ya, alhamdulillah saya lihat anak-anak kita pada hari ini ya, luar biasa antusias tadi lantunkan salawat. Ya, itu gunanya supaya anak-anak kita itu mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Maulid yang saya hormati,
kalau kita mau menginginkan generasi kita generasi mencontohi, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita laksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayi yang baru lahir itu disunnahkan, diazankan di telinga kanan dan diiqamatkan di telinga kiri. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam azana fi udhuni Hasan bin Aliyin yauma wulida wa aqama fi udhunihi al-yusra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazankan di telinga kanannya Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib, dan beliau iqamatkan di telinga kirinya. Nah, ini ada orang menganggap bahwa hadis ini adalah hadis dhaif, tidak bisa diamalkan. Karena katanya azan itu hanya bisa dipakai untuk memanggil orang sholat. Ya, irna sebange hanya bisa dipakai untuk moliwi tawe lori masigi mas sempajang. Andai Guru Take Haji Muhammad Ahmad, beliau adalah ketua MUI Kota Makassar pada masanya. Ya, sekarang beliau penasihat imam. Beliau pernah teliti hadis ini, ternyata hadis ini adalah hadis hasan. Artinya bisa diamalkan. Ya, bisa kita amalkan. Saya amalkan Pak Ibu hadis ini mulai anak saya yang pertama sampai keempat. Watun najaji anakku napadaka dokter Oe. Saya dipanggil sama dokter, Pak, kita mau azankan kita punya anak. Saya bilang mau dok. Anak saya ambil, baru saya ucapkan kalimat Allahu Akbar. Anak ini tadinya matanya tertutup, matanya terpejam, baru saya ucapkan kalimat Allahu Akbar. Anak ini matanya langsung terbuka. Di dalam hati saya mengatakan anak ini mendengar. Ya, ternyata mering kalingai. Mage watun daden rejaji tatutu matanna. Maka pedeng. Sekalinya baru saya ucapkan kalimat Allahu Akbar, matanya langsung terbuka. Itulah sebabnya Ibnu Qayyim mengatakan diusahakan pendengaran anak itu ditembus dengan kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Ya. Jadi ibu-ibu, kalau lahir anak tak, panggil mi bapaknya. Pak, azankan mi kita punya anak. Ya. Jangan dipanggil Pak Imam. Ya. Sebab Pak Imam ada kerjanya, yang ketutup mate. Ya. Lah kita tersuruh. Ya, kemarin ada keluarga melahirkan. Saya ada acara. Saya bilang, bapaknya yang suruh azankan. Jadi bapak-bapak yang sudah hamil sekarang istrinya belajar memang mikir azan. Agur memang di bank. Ya. Yang penting jangan tertukar-tukar. Ya, yang penting jangan tertukar-tukar. Hayalah fala dulu, baru hayalah salah. Nah, ini jadi masalah. Ya, hayalah salah, hayalah fala. Ya. Diazankan. Ya, ini yang pertama. Jadi anak-anak kita itu ya yang baru lahir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azankan di telinga kanan, kemudian diiqamatkan di telinga kiri. Ya, ini juga bisa kita lihat supaya anak-anak itu tidak gampang kemasukan jin. Ya, itu dulu yang pertama kita perdengarkan. Ya, sebelum dengar suara-suara artis, suara-suara nyanyian, itu dulu yang perlu kita perdengarkan pada anak-anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang ada program pemerintah kita, program stunting. Ya, program stunting artinya diusahakan generasi kita itu generasi yang sehat, generasi yang kuat, generasi yang tidak kurang gizi. Bagaimana caranya? Kalau anjuran BKKBN, ASI eksklusif itu 6 bulan.
Ya, 6 bulan tidak bisa dikasih makanan bayi kita kecuali ASI saja. Ya, selama 6 bulan. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ya, susuilah anakmu dalam waktu 2 tahun. Ya, haulaini 2 tahun. Ya, bisa Ibu? 2 tahun. Ternyata ini ASI, ini ada dokter pernah adakan penelitian. Ternyata ASI itu Pak Ibu, apa yang dibutuhkan anak pada hari itu, maka keluar juga ASI yang dibutuhkan anak kita. Jadi kalau anak kita misalnya hari ini membutuhkan vitamin A, maka keluar dari ASI vitamin A. Kalau anak kita hari ini membutuhkan vitamin C, maka keluar dari ASI vitamin C. Itulah kelebihan ASI. Makanya kemarin ada di diklat itu, saya bilang salah satu upaya kita untuk mencegah stunting, ya ini dulu yang perlu kita perkenalkan kepada ibu-ibu. Bagaimana caranya supaya ya menyusui anaknya, kalau di dalam Al-Quran 2 tahun, haulaini kamilaini, 2 tahun dengan sempurna. Ya ini yang kedua. Kemudian anak kita kalau sudah berumur 4, 5 atau 6 tahun, ya difagur nih mengaji, disuruh nih jauh ke masjid, ya suruh ke masjid, nah ke masjid mengaji. Ya minta maaf karena sekarang ada juga orang tua kalau anaknya mau dikasih masuk di kursus bahasa Inggris matematika, dia antar anaknya ketemu gurunya. Ya, kalau mau kursus bahasa Inggris dan matematika, tapi kalau mau mengaji dia suruh saja anaknya pergi ke masjid. Nah, suruh bami anak-anak lori masjid. Ma, tidak ada songkokku. Ada itu songkoknya nenekmu di atas lemari. Pakai itu. Ya. Sehingga anaknya pakai itu songkok bisa masuk di balakan telur 1. Tidak cocok. Ya. Diajarkan anak kita bagaimana pintar mengaji. Ya. Maaf karena kita lihat anak-anak kita sekarang terkadang di dalam satu hari itu HP-nya saja yang dia pegang. Tidak pernah menyentuh Al-Quran. Nauzubillah. Tidak pernah menyentuh Al-Quran. Bulan lalu ada warga saya mau menikah. Kebetulan saya sama Pak Imam sama-sama pekerjaanku. Saya imam kelurahan di Kelurahan Merica Selatan. Beberapa bulan lalu ada warga saya mau menikah. Nah telepon ke Pak Ibu. Nah telepon ke apa yang dia bilang? Pak Imam, tidak disuruh dia orang mengaji. Saya bilang kenapa Ki? Tidak tahu mengaji. Dia bisa mengaji. Saya bilang bagaimana syahadatnya lancar Ji? Dia bilang mudah-mudahan. Saya bilang cocok besok kita ketemu. Besoknya Pak Ibu, waktu saya mau nikahkan saya bilang sebelum kita ucapkan ijab kabul, terlebih dahulu kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anak ini gemetar, berkeringat. Apa yang dia bilang? Asyhadu tasaduki. Saya bilang dalam hatiku, saya bilang ini anak baru berhadapan dengan saya sudah gemetar, sudah berkeringat, tidak bisa ucapkan 2 kalimat syahadat, apalagi berhadapan dengan malakul maut. Apalagi berhadapan dengan malakul maut Pak Ibu. Dan mau tak mau pasti kita berhadapan dengan malakul maut. Mau kemana? Kalau joka, aku dia masih runtuh malakul maut. Mau kemana Pak Ibu? Makanya generasi kita, bagaimana caranya supaya pintar mengaji. Alhamdulillah masjid kita ini, ya tadi disampaikan oleh Adinda Haji Anjas Hussein, bahwa alhamdulillah di masjid kita ini sudah ada TK-TPA. Baru 2 minggu, tapi alhamdulillah santrinya sudah bisa berselawat. Bagaimana kalau sudah 1 tahun? Ya. Karena ada juga anak-anak saya punya privat, disuruh pergi mengaji sama orang tuanya, disuruh pergi mengaji sama mamanya. Nah, pergi mengaji. Apa Nabila ini anaknya? Bapak saja, mama saja tidak pernah mengaji. Nauzubillah. Kita tidak menginginkan seperti ini. Tafagur anak tak mengaji.
Karena kalau kita dalam keadaan sakarat, siapa yang mau membimbing kita kalau bukan anak kita? Ya. Alangkah gembiranya kita sebagai orang tua, sudah di kamar dalam keadaan sakarat, ada anak-anak kita mendekat. Pak, ma, baca Ki Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ma, ikut dalam hati. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, dan seterusnya. Dalam hati kita sebagai orang tua dalam keadaan sakarat, alhamdulillah, untung ada anakku pintar mengaji. Tapi alangkah menyesalnya kita sebagai orang tua sudah terbaring di kamar, sudah dalam keadaan sakarat. 12 anaknya tidak ada yang mendekat. Tega madeki anak magai sabadega agak bisa mengaji. Tidak ada yang tahu mengaji. Ada di luar main gitar, main catur dan seterusnya. Padahal orang tuanya di dalam sudah dalam keadaan sakarat. Kita tidak menginginkan seperti ini, Pak Ibu. Ya. Alhamdulillah di masjid kita ini sudah tinggal kita. Tinggal kita suruh anak kita. Bagaimana caranya supaya datang ke masjid untuk belajar Al-Quran, mengaji. Hadirin yang saya hormati, karena ini juga Al-Quran, kalau kita selalu membaca Al-Quran, itu nanti di alam kubur menjadi lampu bagi kita. Ya. Ada pernah dikuburkan di Sudiang. Di mana Sudiang di sini, Pak? Di pekuburan Sudiang. Ada orang pernah dikuburkan di situ, itu penggali kubur 3 malam berturut-turut, dia lihat di kuburan itu ada cahaya keluar, engkau cahaya masuk oleh di kubur selama 3 malam. Ini penggali kubur heran, siapa kuburan ini? Ini gak kubur ya? Suatu saat ada keluarganya pergi ziarah kubur, penggali kubur ini dia tanyalah keluarganya, ibu, apa ini agak ye? Ibu itu bilang, ini bapakku. Apa pekerjaan bapak kita sehingga saya lihat 3 malam berturut-turut keluar cahaya dari kuburan? Apa kata anak ini? Pekerjaan bapak saya pensiunan PNS. Saya lihat selama dia pensiun, dia tidak tinggalkan tempat sholatnya pada waktu sholat sunat di rumah sebelum dia membaca Al-Quran. Subhanallah. Keistimewaannya itu, Pak. Jadi kita usahakan setiap hari kita usahakan Pak Ibu membaca Al-Quran, biar 1 ayat. Setiap hari kita programkan diri kita bagaimana caranya supaya kita membaca Al-Quran. Biar 1 ayat saja. Habis sholat subuh, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang ngantuk sekali. Tapi kita punya program dalam 1 hari saya harus membaca Al-Quran. Ya baca Miki, biar 1 ayat. Yasin, sadaqallahul azim. Cakarudu kita. Atau alif lam mim sadaqallahul azim. Kita programkan diri kita dalam 1 hari kita harus membaca Al-Quran. Ya maaf, karena ada juga ibu-ibu majelis taklim, kalau bulan puasa dia tamatkan 3 kali, 4 kali, 5 kali Al-Quran. Tapi setelah bulan suci Ramadan dia tidak pernah lagi buka Al-Qurannya. Kita tidak menginginkan seperti itu. Yang kita inginkan amal biar sedikit, yang penting kontinu kita lakukan. Ya, biar sedikit. 1 ayat hari ini, besok 1 ayat lagi. Daripada bulan puasa saja kita baca Al-Quran, setelah bulan puasa kita tidak pernah lagi baca Al-Quran. Ya. Ada ibu-ibu majelis taklim, dia programkan dirinya dalam 1 hari dia harus membaca Al-Quran. Jadi Al-Qurannya memang ada Al-Quran khusus. Ya ada Al-Quran khusus. Ini Al-Quran tidak boleh diambil sama cucunya, anaknya. Kenapa? Karena ini terus yang dia baca. Ya. Tidak boleh ganti-ganti Al-Quran. Jadi setiap hari dia lanjut terus, lanjut. Kalau sudah tamat, ya biasa dalam 1 tahun itu dia tamatkan sampai 2, 3, 4 kali. Kalau sudah tamat dia tulis lagi di belakangnya tanggal, misalnya hari ini hari Ahad tanggal 9 Oktober tahun 2022. Dia tulis di belakangnya. Ya. Setelah itu besoknya
ya dia mulai lagi. Dia tidak pernah ganti Al-Qurannya, itu terus dia baca. Memang karena program, harus ada program Pak Ibu. Karena kalau kita tidak program tidak seperti itu, ya terkadang dalam satu hari itu tadi saya katakan bahwa terkadang di dalam satu hari kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah menyentuh Al-Quran. Makanya harus ada program. Jamaah Maulid yang saya hormati, kemudian kalau anak kita sudah berumur 7 tahun, kata Rasulullah SAW, suruhlah dia untuk salat. Muru auladakum bis salat wa hum abna sab'a sinin. Narik penarafi ini anata umuru 7 tahun, suruh ni mas sempajang. Umur 7 tahun suruh dia untuk salat, salat. Umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Umur 10 tahun belum dia laksanakan salat, kata Rasulullah, pukullah dia. Ya, pukul dalam artian mendidik, bukan untuk menyakiti. Begitu pentingnya namanya salat. Ya, jadi anak-anak kita suruh untuk sana salat umur 7 tahun. Ya, suruh dia ke masjid, ajak ke masjid. Ayo kita ke masjid. Minta maaf karena sekarang orang tua terkadang baru dia panggil anaknya keluar kalau mau ke mall. Ya, ibu-ibu maaf Bu, baru biasanya ibu-ibu baru dia panggil anaknya keluar kalau mau ke mall. Kalau mau ke masjid terkadang kita lupakan anak kita. Semestinya kalau kita mau ke masjid aja anak kita, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Dan terkadang ada juga anak-anak kalau dia lihat orang tuanya mau ke mall menangis mau ikut, Pak, Mas saya mau ikut, saya mau ke mall. Kita usahakan anak-anak kita, generasi kita, kalau kita mau ke masjid menangis juga mau ikut, Pak, Mas saya mau ke masjid. Saya mau ke masjid. Ya tidak apa-apa jalan-jalan begini toh, main-main. Namanya juga anak-anak. Ya minta maaf karena ada juga pengurus masjid. Ada juga pengurus masjid kalau ada anak-anak datang ke masjid lari-lari main-main, marah. Anak-anak besok tidak usah ke masjid. Datang saja ribut, datang saja lari-lari. Ini pengurus masjid perlu juga dipertanyakan seperti ini. Ya, tidak apa-apa namanya juga anak-anak begini toh, tidak apa-apa. Yang aneh itu kalau ada anak-anak datang ke masjid bersama dengan orang tuanya, anaknya diam, orang tuanya lari-lari. Ini jangan jadi masalah. Ya. Ada anak-anak datang ke masjid bersama dengan neneknya. Ya, cucunya diam, neneknya lari-lari. Ya. Kalau anak-anak tidak apa, namanya juga anak-anak. Ya. Dan kalau ada anak-anak datang ke masjid duduk, diam, tidak goyang-goyang, saya khawatir anak itu kurang gizi. Kurang gizi. Aja anak-anak kita Pak Ibu. Makanya program wali kota kita, wali kota Makassar, jagai anak tak. Ya jagai anak tak. Bagaimana caranya? Kita aja anak-anak kita, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Ya. Makanya biasa di masjid itu ada juga masjid dia siapkan wifi. Ya dia siapkan untuk permainan anak-anak. Ya inilah yang kita inginkan. Program kami di Lembaga Tambir Masjid Nahdlatul Ulama Kota Makassar, kita kerjasama dengan Basnas Kota Makassar. Setiap hari Sabtu dan Ahad, ya jadi kalau bukan hari Sabtu hari Ahad, kita kunjungan dari masjid ke masjid. Ya kemarin waktu hari Sabtu kita kunjungan di Masjid Mutmainnul Qulub Jalan Garuda. Untuk apa kita programkan seperti ini? Yang pertama, program kita silaturahim dengan pengurus masjid. Yang kedua, kita memotivasi pengurus masjid bagaimana mengurus masjid dengan baik. Utamanya kebersihan masjid. Ya, itu tujuan utama kita. Dan ada juga masjid, dipakai saja sholat. Ya. Jadi habis sholat, dia anak kunci masih dia. Tidak ada kegiatan di dalam, tidak ada anak-anak. Tidak ada majelis talim. Kenapa? Karena mengotori katanya masjid. Ya padahal masjid di masa Rasulullah SAW, masjid itu tempat solusi jamaah yang ada di sekitar masjid. Di masjid kita bisa bicarakan ekonomi, sosial, budaya. Ya jadi kalau ada orang-orang di sekitar masjid tidak punya uang dan saldo masjid ada, ya pengurus masjid harus memberikan kepada jamaah yang tidak punya uang, tidak punya dana. Ya, Rasulullah SAW bikin menara masjid. Untuk apa ini menara masjid? Rasulullah SAW kalau tiba waktu makan,
beliau naik di menara masjid. Dia lihat jamaah yang ada di sekitar masjid. Siapa jamaah yang tidak berasap atap rumahnya? Artinya siapa jamaah saya yang tidak memasak pada hari ini? Beliau langsung memberikan makanan. Hadirin yang saya hormati, jadi ini generasi kita. Generasi kita, Pak Ibu, bagaimana caranya supaya kita ajak ke masjid, salat, apalagi salat berjamaah. Ya, panggil salat berjamaah. Salat berjamaah itu, ya ulama kita mengatakan kalau kita salat berjamaah, pasti Allah terima salat kita. Ya tadi kita salat duhur di masjid kita ini, salat duhur kita di masjid tadi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita laksanakan secara berjamaah. Dan pahalanya beda. Silenge pahalana mas sempajaki kebolata cilaleta daripada mas sempajaki komasigie berjamaah. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah khairun min salatil fardhi bi 27 darajat. Salat jamaah itu lebih baik daripada sendiri, pahalanya 27 derajat. Jadi beka 20 pipi itu mas sempajang di bolata, beka sisa di masigie nape seimbang. Ya. 27 kali kita salat di rumah, 1 kali di masjid baru seimbang Pak Ibu. Dan salat di rumah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak khusyuk bagaimana caranya mau diterima? Tapi kalau di masjid kita salat secara berjamaah pasti na terima puang Allah taala, yang penting makasih muja neta. Mas sempajaki kumasigie secara berjamaah sekali lagi pasti na terima puang Allah taala, yang penting makasih muja neta. Pasti diterima oleh Allah. Ya tadi kita salat duhur yang pertama diperiksa Pak Imam. Pak Imam diperiksa pertama. Kata malaikat, ya Allah, imamnya sudah khusyuk. Kata Allah, tidak usah kamu periksa di belakang. Saya terima salatnya hambaku yang ada di Masjid Baitul Rahman, Tamal Andrea. Kata malaikat, ya Allah, imamnya tidak khusyuk. Banyak yang diingat. Mega ngerang. Dia ingat keluarganya, dia ingat temannya, dia ingat anaknya, dia ingat pekerjaannya. Kata Allah, coba periksa saf yang pertama. Ya, periksa saf pamulangnya. Ya. Saf yang pertama malaikat menemukan ada orang khusyuk. Kata Allah, saya terima salatnya hambaku yang ada di masjid itu. Subhanallah. Kata malaikat, ya Allah, imamnya saf pertama, saf kedua tidak ada yang khusyuk. Ya. Tidak ada yang khusyuk ya Allah. Kata Allah, coba periksa safnya perempuan. Safnya perempuan, malaikat periksa, ada seorang nenek-nenek khusyuk salatnya. Kata Allah, saya terima salatnya hambaku yang ada di masjid itu. Kata malaikat, ya Allah, imamnya tidak khusyuk, safnya laki-laki tidak ada yang khusyuk, safnya juga perempuan tidak ada yang khusyuk. Sedih masih gede gak khusyuk. Tidak ada yang khusyuk ya Allah. Apa kata Allah? Karena hambaku laksanakan salat secara berjamaah, maka saya terima salatnya hambaku yang ada di masjid itu. Subhanallah. Itulah keistimewaannya orang salat secara berjamaah. Apalagi kalau subuh, luar biasa pahalanya Pak Ibu. Kata Rasulullah, rakataini ba'da subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja sebelum salat subuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya itu lebih baik daripada dunia beserta dengan isinya. Lebih baik dunia beserta dengan isinya. 2 rakaat Pak bawang. 2 rakaat saja Pak Ibu. Seandainya pengurus masjid ini mengumumkan kepada jamaah, besok subuh siapa yang datang di masjid akan dikasih gula 5 liter. Mungkin jam 2 malam sudah ada di pintu masjid berdiri. Kenapa? Karena mau gula 5 liter. Ini karena yang dijanjikan kelihatan. Allah menjanjikan 2 rakaat saja sebelum subuh itu pahalanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik dunia beserta dengan isinya. Hadirin yang saya hormati. Ya. Jadi ini pahalanya orang yang laksanakan salat secara berjamaah.
Jamaah maulid yang saya hormati, terakhir ini saya lihat masjid kita dalam keadaan pembangunan. Ya, mari kita bantu pengurus masjid kita untuk menyelesaikan masjid kita ini. Ya, luar biasa Pak Ibu, pahalanya orang yang menyumbang di masjid. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyumbang di masjid, Allah akan membangunkan rumah juga di surga. Ya, luar biasa pahalanya. Sering saya katakan bahwa kalau kita sholat, ada pahala sholat yang kita tunggu. Tapi setelah kita meninggal, tidak ada lagi pahala sholat yang kita tunggu. Kita berpuasa, ada pahala puasa yang kita tunggu. Tapi setelah kita meninggal, tidak ada lagi pahala puasa yang kita tunggu. Akan tetapi pahala menyumbang di masjid, kita sudah meninggal, sudah terbaring di kubur, akan tetapi masjid kita ini masih dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu pula pahala terus mengalir di kubur. Amal jariah. Ya, amal jariah. Jadi mari kita membantu pengurus masjid kita ini. Dan mengurus masjid itu Pak Ibu susah sekali, sulit. Susah kenapa? Susah karena pahalanya surga. Pahalanya surga. Seandainya mudah mengurus masjid, mungkin pahalanya kipas angin saja. Tapi susah mengurus masjid. Maka Allah menjanjikan pahalanya nanti di akhirat dikasih surga. Ya. Dan pengurus masjid Pak itu, Bu, pengurus masjid itu harus tulis-tulis sedikit. Kenapa? Karena banyak maunya jamaah. Kenapa dicek begitu lagi masjid? Itu kemarin ada sumbangan, di mana itu? Dan saya lihat Pak Ibu, karena terus terang saya ini di Makassar mulai 97 saya tinggal di masjid. Waktu kuliah saya tinggal di masjid di Tasning, Masjid Al Jawharatul Hudra. Setelah itu saya ke Kalimantan tinggal di masjid. Kemudian ke Masjid Raya 1 tahun, tahun 2003 saya tinggal di masjid. Sekarang saya tinggal di Masjid Al-Aqsa Jalan Amirullah, masjid dekat rumahnya Pak Wali. Ya, jadi saya tahu masjid itu begitu Pak Ibu. Sekali lagi pengurus masjid itu harus tulis-tulis sedikit. Jangan kita ya dengar maunya jamaah. Dan rata-rata saya lihat kalau ada jamaah yang selalu mengkritik, rata-rata jamaah yang mengkritik itu tidak ada sumbangannya di masjid. Itu saya lihat. Ya, tidak ada sumbangannya juga di masjid. Selalu cuma protes. Ya, selalu cuma protes. Kenapa begini, padahal tidak ada sumbangannya. Hadirin yang saya hormati, ya alhamdulillah sekali lagi, ya ini sejarah juga buat saya karena ini merupakan maulid pertama di masjid kita ini. Ya, maulid pertama, insyaallah mudah-mudahan dengan peringatan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berkah, dipanjangkan umur kita, diberikan kita rezeki, dilapangkan rezeki kita, dan insyaallah mudah-mudahan masjid kita ini ya cepat pembangunannya, dan kita menginginkan masjid kita ini ya kita makmurkan. Ya, ada anak-anak kita, ada ibu-ibu majelis taklim, mari kita makmurkan masjid kita. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa. Anak-anakku, kita berdoa dulu baru dikasih telur toh. Nah, berdoa dulu, tidak ada yang ribut. Ya, duduk dulu semua, duduk. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara maulid kita pada hari ini mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwaabal maghfirah, abwaaban ni'mah, abwaabas salamah, abwaabal quwwah wa abwaabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma nawwir qulubana binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir